3 orang ustadz dan 1 orang santri yang diduga melakukan pencabulan berpotensi menjadi tersangka. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku pada saat ini. Doa dan harapan saya roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari-hari ini saudara kita melihat ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan di Alkitab dituliskan bahwa menjelang akhir zaman, ya, kasih itu semakin pudar. Orang akan menyerahkan saudaranya satu dengan yang lain, ya. Terjadi peperangan di mana-mana, itu sudah ditulis di Alkitab, saudara. Kasih itu menjadi seperti dingin, saudara. Ya. Semua sudah dituliskan dan sudah dicatat di dalam Alkitab akan apa yang terjadi menjelang akhir zaman. Dan kita juga mendengarkan bahkan melihat bahwa nantinya akan ada cap 666. Dan semua sudah dicatat di dalam Alkitab, saudara. Makanya itu kita bersyukur sebagai orang percaya kepada Tuhan, bisa mengetahui semuanya itu. Tanda akhir zaman. Ada seperti kita mengetahui ciri-cirinya. Sama saudara, ketika akan terjadi hujan, maka kita tahu ciri-cirinya. Dari cuaca yang mendung, ya, dan kita mengetahui bahwa akan segera turun hujan. Sama dengan akhir zaman. Untuk menilai zaman, akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Itu kata Alkitab. Terjadi peperangan. Dan di depan kita jangan kita berpikir bahwa ini akan semakin baik sepertinya. Iya. Tetapi kita percaya orang-orang yang ada di dalam Kristus, pasti Tuhan akan menolong dan memberikan perlindungan. Dan saya berdoa, setiap saudara tetap dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Kasus-kasus yang sedang terjadi sekarang, kalau kita lihat, waduh, tidak masuk akal, saudara. Bahkan kita sebagai orang percaya digoncangkan dengan apa yang terjadi sekarang. Saya berdoa iman saudara tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Lewat di beranda media sosial saya, saudara, ya, berita, ya, di mana kasih seseorang itu akan seperti tidak ada lagi terhadap sesamanya. Kadang memanfaatkan sesamanya, mengambil keuntungan, bahkan jabatan bisa dimanfaatkan untuk menindas seseorang. 3 ustadz, ya, diduga, dan ini berita saudara, melakukan ya hal yang tidak senonoh terhadap santrinya, saudara. Ya, inilah kenyataan yang kita lihat hari-hari ini. Karena itu siapapun saudara, tetap kita waspada. Jangan cepat mudah percaya kepada siapapun. Termasuk pemimpin-pemimpin rohani, saudara. Apalagi kalau orang itu sudah mulai jauh daripada Tuhan. Bukan jaminan dia adalah seorang mungkin rohaniawan. Kalau dalam kekristenan. Kalau dalam kekristenan, maka semuanya akan baik-baik saja. Atau pemimpin-pemimpin yang lain, saudara. Ini sadis. Semoga ini memberikan awasan kepada saudara untuk tetap hati-hati. Ya. Dan tetap waspada. Khususnya juga kepada para wanita yang kadang-kadang menjadi korban pelecehan, korban kekerasan dari seorang pria. Karena cenderung wanita itu ya lemah secara fisik, saudara, dan bisa diperdaya. Karena itu tetap waspada, jaga anak-anak saudara agar terhindar dari kejahatan-kejahatan yang kadang kapan saja mengintai kehidupan kita. Dan buat saudaraku sekalian, jaga hati kita, jaga langkah kita. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, saudara, sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran. Kalau sudah mulai ada pikiran aneh-aneh, segera, aduh Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya. Sehingga kita tidak membuahi dosa itu. Sehingga dosa itu, saudara,
membuat kita akan mengalami hal yang terpuruk. Biar pesan saya pada kali ini, saudara, bisa menjadi awasan bagi kita untuk tetap waspada dalam segala hal. Dan saudara bisa melihat berita yang terjadi ya, supaya kita tetap waspada. Selamat menyaksikan, saudara. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, status penyelidikan kasus dugaan pencabulan belasan santri di salah satu pesantren di Depok, Jawa Barat telah ditingkatkan ke penyidikan. 3 orang ustadz dan 1 orang santri yang diduga melakukan pencabulan berpotensi menjadi tersangka. Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di Pondok Pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah, Depok, Jawa Barat. 3 orang ustadz dan 1 santri senior yang diduga sebagai pelaku pencabulan telah diperiksa penyidik dan berpotensi menjadi tersangka. Sejumlah santriwati korban juga telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, penyidik meningkatkan status dugaan pencabulan ke tingkat penyidikan. Sebelumnya, pemirsa, sejumlah ustadz dan seorang santri di salah satu pondok pesantren di Depok dilaporkan karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santriwati.